Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial cara mengilustrasikan topologi uji kompetensi keahlian Teknik Komputer Jaringan SMK PGRI Jatibarang di software Cisco Packet Tracer. Jadi yang pertama, kita buka dulu soalnya ke bagian 4, yaitu gambar kerja. Ini adalah alat-alat yang digunakan pada topologi ini. Yang pertama ialah kita membutuhkan internet, yang kedua router, yang ketiga switch, yang keempat PC atau laptop, yang kelima access point, dan yang keenam adalah handphone. Nah, kita lanjut ke Cisco Packet Tracer-nya. Langkah selanjutnya ialah menambahkan alat-alat yang tadi tertera pada soal, yaitu 6 alat ini. Yang pertama, untuk internet. Kalian bisa ke pojok kiri bawah, ke One Emulation. Pilih yang pertama. Terus yang kedua, untuk yang router, kalian bisa ke router. Kita menggunakan yang ini ya, router PTMT. Yang ketiga switch. Kita pakai yang ini 2950/24. Terus yang keempat ialah kita menggunakan PC di sini ya. Terus yang kelima kita butuh access point terdapat pada wireless device. Ini yang pertama access point. Terus yang terakhir kita butuh handphone. Oke. Di sini alatnya sudah tertera semua ya. Nah, selanjutnya kita menyambungkan semua alat yang ada di sini. Tetapi untuk bisa sambung ke antara internet ke router atau switch ke router atau access point ke router, kita harus menambahkan slot pada router karena awalnya kita pilih router yang empty atau kosong. Ya, dengan cara klik router. Nah, geser ke kanan, kita matikan terlebih dahulu. Terus kita kasih modul. Modul yang akan kita pakai adalah modul yang dipakai ialah modul PT Router NM1CFE. Nah, karena di sini karena di topologi kita akan yang menyambung ke router ialah internet, switch dan access point, maka kita akan menambahkan 3 modul. 1, 2, dan 3. Nah, habis itu jangan lupa dinyalain kembali. Oke. Untuk cara menyambungkannya, kita ke logo listrik di sini. Nah, di sini kita pakai yang otomatis ya. Oke, yang pertama dari internet ke router, yang kedua dari router ke switch, yang ketiga dari router ke access point. Jangan lupa juga ya dari switch ke PC. Oke. Nah, kenapa di sini masih merah? Karena kita belum mengaktifkannya dan belum kita kasih IP address. Oke, gimana cara memberikan IP address-nya? Yaitu pencet router, terus ke config, nah ke bagian interface. Nah, di sini terdapat 3 jalur ya, yaitu 3 sambungan kabel, yaitu fast Ethernet 0/0, fast Ethernet 1/0, dan fast Ethernet 2 dan 0. Nah, bagaimana cara kita tahu bahwa fast Ethernet 0/0 itu jalur yang kemana? Itu kita kembali ke awal, kita tempelkan kursor pada titik merah ini. Nah, jadi untuk fast Ethernet 0/0 itu kabel yang menyambungkan antara internet dan router. Untuk fast Ethernet 1/0 itu kabel yang menyambungkan antara router ke switch. Dan untuk yang fast Ethernet 2/0 itu menyambungkan antara router dan access point. Kita masuk lagi ke sini. Nah, untuk bagian ini, fast Ethernet. Untuk port status kita nyalakan. Nah, untuk IP configuration, untuk IP address, kita kasih IP address sesuai dengan soal ya. Nah, pada soal nomor 4, jaringan internet IP address sesuai dengan network yang diberikan ISP.
Jadi kita berikan router sesuai dengan yang kita berikan IP sesuai dengan internet yang terdapat pada lab TKJ SMK PGRI Jatibarang, yaitu dengan IP 192.168.254.1. Nah, subnetnya kita klik aja, udah otomatis keisi. Nah, habis itu selanjutnya kita memberikan IP pada kabel yang menyambungkan antara router dengan switch. Caranya seperti tadi. Terus pilih face Ethernet yang mana yang menyambungkan router dan switch. Nah, tadi face Ethernet 1/0 adalah yang menyambungkan router dan switch. Kita klik on dan kita kasih IP. Nah, untuk IP address antara router dan switch itu terdapat pada nomor 6, jaringan lokal. IP address dengan IP address 192.168.100.1. Nah, kita kasih IP 192.168.100.1. Nah, habis itu kita lanjut ke kabel yang menyambungkan antara router dengan access point. Kita klik on. Nah, untuk IP yang menyambungkan antara router dan access point itu menggunakan IP yang terdapat pada soal nomor 11, yaitu 192.168.200.1. 192.168.200.1. Nah, di sini udah hijau semua. Tandanya udah saling terhubung. Kita coba tes dulu ya dari smartphone ke PC. Nggak bisa karena ya belum nyambung. Nah, untuk bisa menyambungkannya ialah kita harus kasih IP ke PC dan handphone. Caranya kita klik ini, kita ke desktop, IP configuration, DHCP. Nah, kenapa DHCP valid? Karena kita belum ngasih IP DHCP pool atau DHCP server pada masing-masing kabel yang menyambungkan sini. Nah, cara ngasih IP DHCP pool atau DHCP server yaitu dengan cara klik router ke bagian CLI. Nah, di sini. Ini kita exit dulu. Habis itu kita masukkan kode IP DHCP pool. Nah, habis itu kita kasih nama. Nah, di sini kan karena mau terlebih dahulu menyambungkan antara router dengan switch, dengan PC, itu kita kasih nama ETH2. Nah, habis itu kita kasih networknya. Nah, karena IP yang terdapat pada kabel yang menyambungkan antara router dan switch itu adalah IP 192.168.100.1, maka kita menggunakan network itu 192.168.100. Nah, untuk network itu belakangnya 0. Jadi 192.168.100.0. Terus kita kasih netmask. Nah, 255.255.255.0. Di situ enter. Nah, habis itu kita kasih gateway-nya dengan cara masukkan kode default router, strip router. Nah, kita kasih gateway-nya yaitu gateway IP yang menyambungkan antara router dan switch, yaitu 192.168.100.1. Udah, habis itu exit. Nah, kita cek terlebih dahulu apakah apakah sudah tersambung atau belum. Ceknya dengan cara klik pada PC, ke desktop, IP configuration. Nah, di sini sudah tersambung ya. Kalau kita ke static ke DHCP lagi. Tuh, DHCP request successful. Artinya sudah tersambung. Nah, habis itu kita lakukan hal yang sama ke kabel yang menyambungkan antara router dan access point. Caranya sama, yaitu buka CLI. Habis itu kita masukkan kode IP DHCP pool.
Nah, kita beri nama ETH3 karena ini yang menyambungkan antara router dengan access point. Terus kita kasih network. Networknya sesuai dengan IP yang menyambungkan kabel dari router dan ke access point, yaitu IP 192.168.200. Nah, karena ini network, belakangnya 200.0. Kita kasih netmask 255.255.255.0. Habis itu, kita kasih gateway juga, sama kayak yang tadi, dengan kode default router. IP-nya 192.168. Maaf, salah. Bentar, salah. Default router dengan IP 192.168.200.1. Enter. Di situ kita exit. Nah, kita mengecek. Cara ngeceknya ialah klik pada smartphone, desktop, ke IP. Kita static, kita DHCP lagi. Nah, DHCP request successful, berarti sudah bisa. Nah, untuk cara mengasih security atau keamanan atau password pada access point-nya gimana? Pada access point caranya begini. Nah, ini kan belum ada passwordnya tuh, asal nyambung. Jadi cara untuk ngasih password pada access point yaitu klik access point, pada bagian config klik port 1. Nah, di sini kita akan ngasih nama SSID atau nama access point-nya, nama jaringan WiFi-nya, sama passwordnya. Nah, kita akan ngasih nama sesuai dengan soal. Pada jaringan wireless SSID, nama peserta @proxy UKK. Sebagai contoh di sini kita kasih nama Niko @proxy UKK. Nah, untuk channel ini adalah jumlah maksimum yang bisa connect ke jaringan wireless ini, ke WiFi ini. Kita defaultin aja yaitu 6. Habis itu authentication kita klik yang WPA PSK. Nah, terus di sini kita berikan sandinya bebas. Ini pakai nomor 1P8. Habis itu silang. Nah, ini kan nggak ada yang nggak connect tuh, nggak ada kayak jaringan gitu, kayak kabel. Nah, cara ngonekinya kita ke smartphone, ke desktop, ke config, ke bagian wireless. Nah, di sini kita masukkan SSID yang sama kayak tadi. SSID access point. Nah, habis itu authentication-nya kita ganti ke WPA PSK. Terus kita masukkan passwordnya. Nah, habis itu, kita tunggu sebentar sampai dia terkonek. Tuh, udah ya. Nah, habis itu kita tes apakah smartphone dengan PC ini saling terhubung dengan cara klik ke bagian pesan di tengah sebelah kanan. Terus kita klik smartphone dan satu laginya ke PC. Nah, pilot. Awal-awal gini, biasanya harus 2 kali atau lebih. Kita coba lagi ya. Dari handphone ke PC. Nah, sukses. Dan kita coba sebaliknya dari PC ke smartphone. Nah, sukses juga ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada tutorial cara ilustrasikan topologi uji kompetensi keahlian teknik komputer jaringan SMK PGRI Jatibarang lewat software Cisco Packet Tracer ini. Mohon maaf bila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.